Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillahi ala ihsanihi wa taufiqihi wa amtinanih. Thumma salatu ba'du wassalamu ala rasulihi da'i ila ridwanih. Wa kadha salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanih. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا نفقه أقوالنا أما بعد أيها الحاضرون الفضلاء حفظكم الله. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini tanggal malam 27 Safar ya, 26, terus tadi maghrib, nah sudah masuk tanggal 27 Safar. eh, Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Paratagama Quranic Center dapat kembali melangsungkan daurah umum pada bulan Safar ini dan dipilih pada pada malam tanggal 27 seperti malam ini dalam rangka kembali mengingat dan memperingati keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama seorang sahabat yang sangat setia, As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, keberangkatan beliau berdua menuju Al-Madinah Al-Munawwarah setelah rombongan-rombongan keluarga sebelumnya sudah berangkat terlebih dahulu dan menyisakan dua rombongan terakhir ya, yaitu rombongannya Rasulullah bersama Abu Bakar ini, serta nanti yang terakhir adalah rombongannya Ali bin Abi Thalib bersama sisa-sisa dari keluarga Nabi yang masih ada di Makkah. Semoga dengan kita senantiasa mengingat dan memperingati kejadian-kejadian penting dalam sirah Nabawiyah mampu menjadikan kita lebih mungkin lebih cermat dalam menjaga sejarah ataupun kisah kehidupan dan kisah dakwah Nabi kita, sehingga kita jadi bisa lebih meneladani beliau dan bisa senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang Allah takdirkan dalam perjalanan hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan ya dalam pertemuan yang sebelum ini bahwa pada daurah umum yang kelima ini ya, kalau nggak salah ini yang kelima, sebelumnya sempat ada kendala di mana daurahnya yang secara live itu tidak sempat direkam dikarenakan ada kendala pada laptop yang kami gunakan biasanya. Dan ini adalah video rekaman ya, ataupun nanti ya replay ya video rekaman materi ya dari apa yang tadi sudah dibahas ya mengenai keutamaan keutamaan membaca Al-Quran dan para penjaga Al-Quran, serta mengutamakan membaca ataupun tilawatul Quran dan mengutamakan para penjaga Al-Quran. Nah, jadi yang kita bahas ada dua bab ya. Bab yang pertama masih mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan para penjaga Al-Quran. Jadi keutamaannya dulu gitu kan. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Kemudian bab yang kedua adalah mengutamakan membaca Al-Quran, ya kan, dan mengutamakan para pembaca Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga nanti materinya insya Allah masih ya berkaitan ya dengan apa yang kita sudah bahas pada daurah yang terakhir, sehingga nanti bagi para hadirin sekalian yang Allah muliakan, bila ingin menambal materi yang mungkin sebelumnya nggak sempat ikut, supaya bisa nyambung ya dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, silahkan bisa dilihat dan disimak pada rekaman-rekaman sebelumnya. Adapun yang kali ini kita akan fokus pada lanjutan materinya. Sebelumnya izinkan kami melakukan share screen dahulu. Oke. Nah, ini ya melanjutkan materi kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran
karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi mungkin kita beberapa dari kita ya mungkin ada yang sudah mengenal beliau, namun hanya sebatas sebagai penulis kitab Riyadhus Shalihin misalnya, atau hanya sebatas penulis kitab Arba'un Nawawiyah. Nah, tetapi jauh dari itu, melebihi hal itu semuanya, ternyata beliau juga menuliskan kitab mengenai adab-adab para penjaga Al-Quran. Yang insya Allah malam ini akan kita kaji bersama. Semoga dengan kita mengkaji apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini mampu menjadi pahala jariah bagi beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, serta mampu menjadi ilmu yang mendatangkan keberkahan dan kebermanfaatan serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada pembahasan ya. Sebetulnya pembahasan kita sudah dilanjut pada bagian yang ini ya. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tetapi izinkan kami untuk bisa melengkapi ya atau mungkin menambal ya pembahasan mengenai hadis yang di atasnya yang dari Ibnu Mas'ud ini. Dikarenakan seingat kami pada daurah yang sebelumnya pembahasan kami pada hadis ini kurang begitu mencukupi karena waktunya sudah mepet, sudah cukup larut jadi terburu-buru untuk diakhiri. Nah, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi hadza wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Nah, ini hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya. Insyaallah beliau adalah seorang sahabat yang muda, seorang sahabat dari golongan para pemuda yang kemudian sudah menjadi seorang muqri Al-Qur'an ya atau guru Al-Quran pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau juga meriwayatkan hadis dari Nabi. Pada kesempatan kali ini hadis dari beliau berisikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Atau itu ada tambahan ta'alanya ya. "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala." Karena kalau dalam kitab yang kami gunakan di sini nggak ada tambahan ta'alanya, tapi sama saja. Ini mungkin memang dipengaruhi jalur periwayatan yang berbeda. Intinya sama ya. Man qara'a harfan min kitabillah atau min kitabillahi ta'ala ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah yaitu dari Al-Qur'an gitu. Ini satu huruf ya, man qara'a harfan, membaca satu huruf. Falahu bihi hasanah. Maka baginya dengan satu huruf tadi itu hasanah, dia bisa mendapatkan satu pahala kebaikan. Satu kebaikan. Maksudnya dia dengan satu huruf itu dia bisa mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan, satu pahala kebaikan tadi itu dikalikan dengan 10 semisalnya. Nah, pembahasan mengenai hal ini setelah sebelumnya kami jelaskan pada daurah yang sebelumnya, maka kami ingin menambahkan penjelasan yang lain di mana pada hadis ini terdapat keutamaan dari aktivitas membaca Al-Qur'an ya. Bahkan lebih detail lagi di sini disampaikan keutamaan membaca satu huruf dari Al-Quran. Itu ternyata setara dengan mendapatkan 10 kebaikan. Ya kan? Satu huruf setara pahala satu kebaikan, nanti satu pahala kebaikan ini dikalikan dengan 10 kebaikan. Nah, perhatikan kalimatnya ya. Membaca satu huruf dari Al-Quran itu eh, nanti bisa lebih baik daripada 10 kebaikan. Ya kan? Pahalanya setara pahala 10 kebaikan. Nah, ini bagaimana maksudnya? Maka secara sederhana kita bisa berikan atau kita bisa list ya, kita bisa apa ya, tuliskan ya, daftar apa saja jenis-jenis kebaikan yang bisa kita lakukan, tulis aja 10. Itu kan mungkin banyak banget ya, kalau kita list, misalnya apa ya, baca Al-Quran, kemudian apa, beramar ma'ruf nahi munkar, kemudian memberikan nasihat, kemudian ngajak orang sholat, atau mungkin ngajak tetangganya untuk belajar agama, atau mungkin sekedar mengingatkan yang salah, nolong orang, apalagi menyingkirkan bahaya dari jalan, senyum, infak subuh. Nah, misalnya itu 10 gitu kan. Nah, dengan satu huruf Al-Qur'an yang kita baca, ya,
itu kita bisa mendapatkan pahala 10 kebaikan ini tadi. Bukan berarti pahala yang didapatkan dari setiap aktivitas ini besarannya nanti akan jadi sama, enggak ya. Tetapi secara umum, secara menyeluruh, 10 kebaikan ini pahalanya bisa kita dapatkan dengan hanya cukup membaca satu huruf dari Al-Quran. Makanya kenapa para ulama itu biasanya sejak dahulu ya itu selalu menyampaikan bahwa ibadah yang paling nikmat dan paling mudah untuk dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Selain memang ketika kita membacanya itu dianggap sebagai ibadah, bahkan ya, bahkan ya, pahala yang kita dapatkan berdasarkan hadis ini begitu ya, itu setara dengan 10 kebaikan. Nah, hal ini yang kemarin belum sempat kami jelaskan. Sehingga aktivitas membaca Al-Quran ini atau qiraatul Quran itu luar biasa besar sekali pahalanya. Maka sangat sayang sekali kaum muslimin hari ini bila mereka melewatkan aktivitas itu atau amal solih itu. Tentu ya membaca di sini sebetulnya tidak hanya sekedar baca ya, tetapi kalau bisa diusahakan juga dengan memahami maknanya, menyempurnakan kaidah pelafalan huruf-hurufnya, ya kan, makharijul huruf dan sifatnya. Sehingga qira'a ini tidak hanya qira'a yang kita maknai membaca biasa gitu. Karena memang sejak dahulu para ulama selalu ya, selalu memahami lafal qira'a atau membaca ini bukan sekedar membaca, tetapi membaca yang memang disertai dengan apa ya, aktivitas lain, semisal tadi memahami, menyempurnakan huruf dan segala macam. Bahkan juga dengan tartil gitu kan, dengan dihayati, ditadaburi. Nah, itu sebagaimana pengertian dari tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. Itu adalah dengan membaca Al-Qur'an dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, tetapi tentu mengenai hal ini ya, nanti dikembalikan lagi kepada kemampuan setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Apakah memang dia mampu untuk mengerjakannya seperti itu, begitu kan? Kalau mampu maka pahalanya nanti bisa jadi lebih banyak lagi. Nah, tapi kalaupun tidak, semoga dengan aktivitas yang hanya terbatas pada membacanya saja, juga sama-sama bisa mendatangkan pahala yang sedemikian besar, yang seperti ini besarannya. Kita lanjutkan dulu ya. La aqulu alif lam harf, aku tidak berkata, ini Rasul ya. Rasul bilang, aku tidak menyampaikan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf ya. Walakin alifun harf, tetapi alif itu satu huruf sendiri, walamun harf dan lam itu satu huruf sendiri, wa mimun harf dan mim itu satu huruf sendiri. Nah, sehingga dari lafal alif lam mim ini saja ya Rasulullah ingin menegaskan dari lafal alif lam mim ini saja sudah ada 3 huruf, berarti dikali 10 jadi 30 pahala, setara dengan 30 pahala. Setara dengan setara dengan pahala 30 kebaikan. Nah, agak belibet ini ya, terlalu bersemangat. Nah, begitu ya. Sehingga sekali lagi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran atau mengambil hikmah bahwa memang aktivitas membaca Al-Quran itu adalah ibadah yang paling mudah dan pahalanya pun juga besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya mungkin kalau selama ini di bagian-bagian awal ini kita apa ya, berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi yang mungkin ya bagi sebagian orang kesannya itu seperti sekadar pengajian taklim biasa ya. Nah, tetapi eh, kami harap kita semuanya bisa senantiasa istiqomah dan bersemangat ya dan tidak gampang bosan gitu dengan apa yang disampaikan oleh para mualif kitab-kitab terdahulu seperti kitab ini, dikarenakan memang justru ya di bagian-bagian awal itulah diberikan materi-materi yang mudah. Kalau dengan materi-materi yang mudah kita merasa sudah bosan, nah nanti kita nggak akan mau melanjutkan ke materi yang berikutnya. Padahal dalam kitab ini ada banyak sekali masalah-masalah, bahkan masalah-masalah teknis ya, mengenai interaksi kita dengan Al-Quran itu harusnya seperti apa. Nah, sehingga semoga nanti semuanya bisa tetap semangat ya, walaupun mungkin kita masih berada pada bagian-bagian awal. Sehingga semoga ya kita bisa segera, ya kalaupun nggak segera ya kita semoga kita bisa istiqomah gitu kan, untuk mengikuti daurah umum ini, yang mengkaji kitab At-Tibyan ini, hingga nanti bisa khatam bersama-sama. Amin ya rabbal. Oke, itu hadis yang kemarin ya, yang kami niatkan untuk memberikan kelengkapan penjelasannya. Sekarang kita masuk pada hadis yang malam hari ini ya, yang ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri.
Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat Rasul ya yang berasal dari Bani Khudrah. Makanya namanya Al-Khudri. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol beliau bersabda, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, berkata Sang Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maksudnya ini berarti perkataan Allah nih yang mau disampaikan oleh Rasul adalah kalamullah. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa hadis ini termasuk pada kategori hadis qudsi. Hadis yang apa ya? Makna hadisnya itu apa ya? Dititipi sama Allah gitu lewat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah. Namun tidak dimasukkan ke dalam jajaran ayat-ayat Al-Qur'an. Walaupun ini sama-sama kalamullah ya. Kenapa demikian? Karena yang dititipkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah itu hanya maknanya saja, bukan sekaligus dengan redaksinya, ya kan? Nah, yang membedakan hadis dengan Quran itu kan sebetulnya itu ya, di mana Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa lafal atau redaksi dan makna. Nah, kalau hadis itu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah, tidak disertai dengan lafal bahkan juga tidak disertai dengan maknanya. Artinya wahyu itu hanya disampaikan, Rasulullah memahaminya, kemudian Rasulullah sampaikan sendiri. Redaksinya nanti asli dari beliau, maknanya pun juga ya makna yang lahir dari kalam beliau tadi itu yang tetap apa ya sama atau sesuai dengan wahyu yang diberikan. Mengingat Rasulullah adalah pemilik Jawami'ul Kalim ya. Atau kalimat-kalimat yang jami', kalimat-kalimat yang menyeluruh. Kalimatnya itu singkat tapi penjelasannya sangat padat. Atau apa ya, isi kandungan kalimat-kalimatnya itu sangat padat. Nah, bisa dibilang ya, hadis qudsi ini berada di tengah-tengah antara dua hal tadi, Al-Quran dan hadis. Jadi redaksinya ini dari Nabi itu, tapi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, hadis qudsi bisa dijelaskan dengan penjelasan barusan. Nah, tentu ya kalau kita ingin memahami lebih detail bagaimana sebetulnya atau apa sebetulnya hadis qudsi itu, nah, kita perlu belajar ilmu mustalah hadis. Oke, baik, kita kembali kepada hadisnya ya. Jadi sekali lagi Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala firman kan, "Man syaghalahul Qur'an", barang siapa yang Al-Qur'an menyibukkannya, ya kan? Barang siapa yang Al-Qur'an itu menyibukkannya, syaghalahu menyibukkannya, wa dzikri serta mengingatku itu juga menyibukkannya. Ini kata Allah ya. Dia maksudnya begini. Barang siapa yang aktivitas membaca Al-Qur'an ya kan, atau barang siapa yang Al-Qur'an dan juga aktivitas mengingatku itu menjadikan seseorang jadi sibuk, nah, kan gitu ya. Jadi Al-Qur'an dan juga zikrullah ini menyibukkan seseorang an mas'alati dari meminta kepadaku. Ya, jadi mas'alati ini enggak diartikan masalahku ya. Karena kalau diartikan masalahku berarti Allah punya masalah. Nah, enggak ya. Mas'alati itu adalah meminta padaku. Nah, jadi gimana nih? Barang siapa yang Al-Quran dan juga zikrullah itu menyibukkannya gitu kan. Sehingga dia tuh nggak sempat minta sama Allah. An mas'alati ya kan. A'taituhu, aku akan memberinya afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku akan memberikan padanya afdola lebih baik ma'auti dari apa-apa yang sudah aku berikan sailin kepada orang-orang yang minta. Nah, ini masya Allah ini luar biasa ya. Orang-orang yang nggak sempat minta kepada Allah, meminta apapun lah, ya dikarenakan dia sibuk dengan Al-Quran, dia sibuk zikrullah, zikrullah di sini bisa diartikan senantiasa ingat Allah, bisa juga diartikan senantiasa melafalkan lafal-lafal zikir sama. Sampai-sampai dia nggak sempat meminta, ya kan? Karena kan memang beberapa ulama itu kan ada yang mengajarkan wirid-wirid itu panjang-panjang gitu kan misalnya. Atau bahkan juga ada yang menganjurkan untuk membaca Al-Qur'an misalnya seperti Ustaz Adi Hidayat gitu kan. Setelah sholat baca berapa halaman, sebelum sholat baca berapa halaman gitu kan sehingga apa ya? Lisannya itu senantiasa sibuk dengan dua hal ini gitu kan. Sampai-sampai orang ini nggak sempat minta. Padahal waktu-waktu tadi itu adalah waktu-waktu yang ya apa ya, dianjurkan untuk banyak-banyak meminta gitu kan. Bahkan sebagainya adalah waktu-waktu yang mustajabah. Nah, tapi orang-orang seperti ini justru ya karena dia sibuk atau disibukkan dengan Quran dan zikrullah tadi itu, sama-sama nggak sempat minta, dia akan diberi yang lebih baik tanpa perlu minta.
Coba siapa yang nggak mau dibeginikan gitu kan? Kita kita bayangkan deh, kita misalnya ya, kita tahu-tahu dikasih apa gitu sama orang. Padahal kita nggak minta. Misalnya tahu-tahu dikasih uang gitu. Atau tahu-tahu dikasih kitab misalnya ya, dikasih kitab. Padahal kita nggak pernah minta. Nah, tapi ternyata kemudian dikasih itu. Bahkan lebih baik daripada apa yang diminta sama orang. Nah, Masya Allah gitu kan. Lanjutannya ya. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataupun keutamaan firmannya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ala sairil kalam. Atau dalam kitab yang kami gunakan. An sairil kalam. Apa? Lebih baik dari seluruh kalam yang ada. Lebih baik dari seluruh ucapan-ucapan yang ada. Nah, hadis apa ya? Ya, hadis ini gitu ya. Itu jangan sampai kita salah gunakan ya. Nanti khawatirnya misalnya kita malah membenturkannya ya dengan anjuran menghafal hadis-hadis Nabi dan juga anjuran menghafal kitab-kitab para ulama. Nah, ini jangan dibegitukan ya. Jangan kita salah gunakan. Justru karena ada anjuran untuk menghafalkan kalamullah sebagaimana dalam hadis ini disampaikan bahwa kalamullah lebih utama dari seluruh jenis kalam, ya kan? Dan juga ada anjuran menghafal hadis Nabi seperti misalnya ada hadis yang menyampaikan keutamaan menghafal 40 hadisnya Nabi, ya kan? Yang kemudian menjadi motivasi para alim ulama itu menuliskan kitab-kitab Arba'un, semisal Imam An-Nawawi, penulis kitab ini juga menuliskan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Selain beliau juga banyak ya kitab Arba'in yang lain, di antaranya misalnya kitab Al-Arba'un Al-Qur'aniyah, 40 hadis yang menjelaskan mengenai Al-Qur'an. Nanti ada lagi Al-Arba'un As-Siyasiyah, Al-Arba'un eh, apa fi Ramadan, fi Fadail Ramadan dan masih banyak lagi Arba'un, ya kan? Terus kemudian ternyata juga ada anjuran menghafal kitab-kitab para ulama. Ada 3 anjuran ini. Misalnya yang ulama yang menganjurkan menghafal kitab-kitab para ulama adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan man hafizal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal kitab-kitab atau mutun-mutun ya, matan-matan kitab karya para ulama, hazal funun dia akan mendapatkan fan ilmu. Alias dia akan mendapatkan seluruh cabang ilmu, banyak cabang ilmu. Nah, jadi justru dengan adanya 3 anjuran menghafal kalam-kalam ini tadi gitu ya, Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian kitab atau matan para ulama. Nah, kita malah berarti seharusnya menghafalkan tiga-tiganya ini. Nggak terbatas pada satu saja, nggak kita pilih mana yang kita suka, mana yang nggak kita sukai, atau malah kita memenangkan yang satu di atas yang lain. Misalnya, wah, ini kan disampaikan kalam Allah lebih utama daripada kalam yang lain. Ya sudah, berarti yang kita hafal kalam Allah aja. Nggak gitu juga ya. Yang lain juga utama. Dikarenakan adillatus syar'iyyah isinya nggak cuma Quran. Ya. Dalil-dalil yang dipakai dalam syariat Islam bukan cuma Al-Quran. Tapi juga ada hadis-hadis Nabi. Yang kemudian Al-Quran serta hadis-hadis tadi itu dijelaskan dengan kaidah-kaidah para ulama. Dijelaskan dengan penjelasan dari para ulama gitu kan. Lantas, bagaimana bisa kita hanya memilih satu di antara 3 hal tadi? Sehingga ini kami tegaskan kembali ya, jangan sampai ya kalau apa namanya hadis ini itu kita benturkan ya atau malah kita salah gunakan. Kita benturkan dengan anjuran menghafal kalam-kalam yang lain, semisal hadis Nabi tadi dan matan-matan kitab para ulama. Justru ya kita harus kalau bisa hafalkan semuanya. Nah, mengenai hal ini guru kami, Guru Ustaz Mukarram Al-Farabi, hafizahullah, itu biasa menyampaikan orang-orang yang milih-milih ya, milih satu daripada ngambil semuanya itu biasanya beliau sebut dengan orang-orang yang minimalis, pegiat Al-Qur'an yang minimalis. Nah, kita jangan sampai seperti itu, kita harus jadi yang maksimalis. Beliau biasa sampaikan seperti itu. Kita apa? Kita raup semuanya gitu. Jadi nggak cuma Quran, hadis semuanya dicoba dipelajari. Sampai pada titik di mana memang kita benar-benar apa namanya ya, merasa ini sudah nggak dibukakan jalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah kita memastikan ya memang usaha kita juga maksimal, kita juga sudah berusaha memantaskan diri berada di dekatnya supaya bisa mendapatkan kucuran keilmuan yang sudah Allah berikan kepada manusia. Karena memang dalam kesempatan yang lain ya Rasulullah juga pernah bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kerjakan aja udah pokoknya.
Karena sesungguhnya segala sesuatu itu nanti akan dimudahkan jalannya jika memang hal itu menjadi takdir penciptaan. Maksudnya, misalnya kita begitu kan, ditakdirkan untuk bisa menjadi seorang pakar dalam segala bidang falsafah Islam misalnya. Nah, maka kerjakan aja semuanya. Walaupun mungkin awalnya terasa sulit, tetapi setelah melewati masa-masa adaptasi, sebetulnya kan yang sulit memang kadang pas adaptasi itu gitu kan. Kok ternyata kemudian kita dimudahkan, nah itu tandanya berarti memang jalannya ini. Nah, tapi misalnya gitu kan, kalau kita mencoba menghafal 3 kalam tadi itu, tapi kemudian kok rasa ini nggak bisa memang. Semacam disulitkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal satu satu kalam tertentu misalnya. Maka ya sudah berarti memang sepertinya eh, menghafal kalam yang ini gitu ya, bukan jalan atau bukan takdir yang Allah siapkan bagi kita. Tapi ini kan kita hanya bisa menerka-nerka ya. Kak, terkaan-terkaan itu jangan sampai membuat kita jadi tidak mencobanya. Justru harus dicoba dulu, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi nih kami tegaskan, jangan sampai hadis ini malah kita benturkan ya dengan anjuran-anjuran menghafal kalam-kalam yang lain. Lanjutannya, kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Sebagaimana keutamaan Allah itu lebih utama dari segala ciptaan. Nah, jelas ya karena Allah adalah pencipta. Nah, ini adalah analogi yang sangat pas ya. Allah adalah pencipta, selain Allah adalah ciptaan. Nah, mengenai jenis kalam pun juga demikian. Jadi ini benar-benar menunjukkan kemutlakan ya, kemutlakan keutamaan, mutlaknya keutamaan kalamullah di atas kalam-kalam yang lain. Sebagaimana keutamaan Allah itu lebih utama, ya jelas ya, dibanding ciptaan-ciptaan yang lain. Mm-mm. Sehingga em, bagaimana tidak gitu kan, orang-orang yang sibuk atau disibukkan dengan Al-Quran tadi, kok apa ya, mungkin misalkan malah diabaikan sama Allah ya justru tidak, justru malah tadi diberikan apa-apa yang sebetulnya dia nggak minta gitu, tapi Allah tahu dia butuh ini, atau mungkin Allah tahu dia pengen ini, dikasih, bahkan dikasihnya yang lebih baik. Dikarenakan dia disibukkan dengan kalam yang level kalamnya setinggi ini. Nah, begitu. Kemudian ya, kita lanjutkan. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sepupunya Rasulullah ya, Ibnu Abbas ya, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang inaladhi ya, sesungguhnya orang yang laisa fi jawfihi, dalam dadanya atau dada di sini nggak cuma diartikan dada yang hakiki di sini bukan, tapi hati ya, atau juga bisa diartikan diri. Karena kan kalau kita kita bicara soal apa yang ada di dalam dada secara hakiki ya, maka isinya adalah apa? Jantung ya kan, paru-paru, eh, bronkus, bronkiolus, apa tuh banyak. Itu kan isi hakikinya gitu kan. Nah, tapi ini majazi ya. Dada itu ya maksudnya hati, pikiran, diri kita gitu kan, jiwa. Nah, gitu. Jadi orang yang dalam dirinya ya, bisa kita artikan seperti itu ya. Orang yang dalam dirinya itu tidak ada laisa ya. Syai'un sedikit pun minal Quran dari Al-Quran kal baitil kharib. Sesungguhnya dia seperti apa? Rumah yang mau roboh. Nah, rumah yang mau roboh itu kira-kira sifatnya seperti apa aja ya? Selain selain memang mungkin jelek, gak enak dipandang, kotor, bahkan mungkin juga bau ya, horor, apalagi banyak gitu kan sifatnya. Nah, orang-orangnya berarti ya kemungkinan memang digambarkan punya sifat-sifat yang seperti itu. Nah, tetapi di luar ini kita bisa mendapatkan mafhum yang lain ya. Maksudnya dari hadis yang sama ini ya, tapi kita bisa mendapatkan mafhum yang lain, di mana ini berarti ya Rasulullah secara tersirat gitu ya mengisyaratkan kepada kita bahwa pilar atau tiang agama selain salat adalah Al-Quran. Memang dalam kesempatan yang lain Rasulullah sampaikan secara gamblang, tegas, tersurat ya, bahwa salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Tetapi dalam hadis ini ternyata Rasulullah juga menyampaikan secara tersirat ya, secara nggak langsung, bahwa Al-Quran juga bagian dari tiang agama, pilar agama. Kenapa demikian? Karena coba dilihat.
Orang yang nggak punya sedikit pun dari Al-Quran dalam dirinya, dia seperti rumah mau roboh. Roboh ini kan kenapa? Karena nggak disangga lagi dengan tiang kan ya. Berarti Al-Quran ini tiangnya. Bagaimana tidak, Al-Quran itu panduan hidup kita. Obat dari segala sakit, solusi dari segala masalah. Ya kan? Syariat Islam pun juga sumbernya dari Al-Quran. Walaupun nanti juga ada dari hadis, dilengkapi dengan hadis, ijma sahabat dan yang lain-lain. Tapi intinya tetap Quran. Kan? Huda, petunjuk. Nah, bagaimana Al-Quran tidak menjadi tiang agama itu kan. Sehingga memang benar ya, kita itu memang sudah selayaknya untuk bisa menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas lain yang menjadikan kita seorang muslim seperti sholat, zakat, puasa, haji gitu ya. Segala macam syariat Allah Subhanahu wa taala secara kafah kita kerjakan. Bahkan kita pun juga mengajak orang untuk mengerjakan Islam yang kafah tadi itu. Nah, tetapi jangan sampai kita pun juga melupakan Al-Qur'an, jangan sampai. Kita juga harus menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini ya kalau mau kita gali ya, itu ya, layaknya keilmuan atau thaqafah Islam ini yang Allah titipkan pada umat Islam. Itu seperti samudra. Ya. Keilmuannya itu luar biasa luas, luar biasa dalam. Mungkin yang kita miliki hari ini baru apa satu cuil tutup botol itu ya dari lautan ilmu atau dari lautan hikmah yang ada pada Al-Quran. Nah, sehingga ini bisa 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 menjadi ini ya apa namanya ancaman juga ya, bukan ancaman ya apa ya? Ya, apa ya, peringatan lah ya, supaya jangan sampai kita itu kosong dari Al-Quran. Lah, sesuatu dari Al-Quran ini kemudian yang seperti apa gitu ya. Nah, sesuatu dari Al-Quran ini sebetulnya bukan cuma hafalan ya. Jadi, hadis ini itu sebetulnya nggak cuma membahas soal hafalan Quran. Bukan berarti orang yang seperti rumah Maorobo ini hanya orang-orang yang nggak punya hafalan. Bukan, bukan itu saja ya. Tapi bahkan bisa kita perluas lagi maknanya. Karena lafal yang digunakan di sini lafal yang umum. Syai'un. Sesuatu itu apa? Luas maknanya. Maka dalam menjelaskan hal ini, kami sampaikan bahwa syai'un minal Qur'an ini nggak cuma hafalan Qur'annya saja, tapi juga pemahamannya terhadap Al-Qur'an, kemampuannya dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan kalau mau kita lebih jauh lagi, apalagi kemampuannya dalam menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an yang benar tulisannya gimana, ya kan? Kemudian apalagi ikhtiarnya dalam mengajak orang untuk mempelajari Al-Qur'an. Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan Qur'an. Yang mana kalau pernah kami rinci pada waktu itu ada 7 ya aktivitas atau 7 interaksi dengan Al-Quran yang kemudian menjadikan kita sebagai penjaga Al-Quran nantinya. Sudah pernah disampaikan dalam dalam daurah perdana dulu ya. Apa aja kalau kita ingat ya, membaca Al-Quran dengan fasih, kan? Kemudian kita membaca dengan benar dengan periwayatan yang benar, ya kan? Kemudian kita mampu menuliskannya, kita mampu memahaminya, kita mampu mengamalkannya, kita mampu mengajak orang lain untuk mempelajarinya juga. Satu lagi apa ya waktu itu? 7. Terlupa ini satunya. Baca, membaca, melafalkan riwayatnya benar, menuliskan, memahami, mengamalkan. Satu lagi mengajak. Ya, satunya terlupa ya. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya. Ya, demikian. Jadi, Syai'un minal Quran ini nggak cuma hafalannya, tapi lebih luas lagi maknanya. Nah, ini bukan berarti eh, semua orang itu benar-benar akan diberikan kemampuan untuk bisa mengerjakan itu semua ya. Ya, tentu dalam hal ini kita memahami adanya kapasitas yang berbeda-beda yang Allah titipkan, yang Allah berikan pada tiap orang. Nah, tetapi kembali ke yang penjelasan sebelumnya, kita tetap harus nyoba dulu. Kalau kemudian dirasa mudah, tiba-tiba misalkan semua urusan kita yang mungkin duniawi ataupun urusan yang lain itu mudah gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu tandanya kita dimudahkan untuk mempelajari ilmu Al-Quran ini. Maka mari kita sama-sama eh, apa ya perkuat lagi interaksi kita dengan Al-Quran, baik dari mengasah kemampuan membacanya,
mengasah pemahaman terhadap riwayat bacaannya, memahami kandungan yang ada pada Al-Quran, dan segala macam. Ya, demikian. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. Wa an Abdullah bin Amri bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As, ya ini anaknya Amr bin As, gubernur Mesir ya. Beliau beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para penjaga Al-Quran atau kepada seorang penjaga Al-Quran, iqra wartaqi, bacalah dan teruslah naik. Maksudnya apa? Nanti dulu ya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil ya kan? Dan tartilkanlah warattil kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana engkau dahulu juga tartil ketika berada di dunia. Nah, ini berarti menunjukkan ya, perkataan yang disampaikan kepada seorang penjaga Quran ini disampaikan di mana? Di akhirat, betul. Nah, apa yang dimaksud gitu ya? Ini ini adalah hadis Rasulullah yang berisi adanya analogi bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Mereka itu diibaratkan sedang naik tangga surga. Makanya iqra wartaqi, bacalah dan teruslah naik. Baca ini ya, itu menjadi analogi bahwa dia sedang naik tangga surga. Kalau kita boleh meminjam apa ya, visual surga yang ada di internet itu ya. Nah, itu kan kayak tangga tuh naik ke atas. Ya walaupun belum tentu tangga juga ya, kita juga belum tahu bagaimana bentuknya. Yang jelas memang bacalah dan teruslah naik. Nah, ini tandanya memang diibaratkan sedang menaiki atau sedang menuju tangga-tangga surga. Semakin tinggi tempatnya, semakin mulia gitu kan. Wartaqi, naik dan teruslah naik. Serta kita diminta untuk menaiki tangga, menaiki anak-anak tangga itu bukan cuma sekedar naik, tapi diminta untuk nyantai, bukan ya, bukan nyantai ya, tenang ya, tenang. Kemudian juga menikmati setiap proses naiknya kita dari satu anak tangga ke anak tangga berikutnya. Hal ini diibaratkan tartilnya kita dalam membaca Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya manzilatak, tempatmu, atau ini berarti kepada penjaga Quran tadi ya. Tempatmu di surga nanti itu apa? Inda akhiri ayatin, itu sesuai dengan akhir ayat taqra'uha yang engkau baca. Maksudnya gimana? Ya sudah seberapa banyak ayat yang kita baca, berarti tempat kita tingginya ya segitu gitu kan. Ukurannya dengan berapa banyak ayat yang kita baca. Serta ayat yang kita baca pun juga nanti bisa menjadi saksi atas usaha kita dalam membaca Al-Quran ini. Oh, terakhir dibaca, aku adalah ayat yang terakhir dia baca di dunia gitu. Nah, selain ini berisi selain ini berisi adanya analogi ya terhadap para pembaca Al-Quran, terhadap para penjaga Al-Quran. Ini juga biasa dijelaskan oleh guru-guru kami. Inilah dalil yang menunjukkan apa ya? Inilah dalil ya terhadap anjuran para ulama untuk memiliki siklus tilawah yang non-stop. Siklus membaca Al-Quran yang nggak ada hentinya. Seperti siklus yang hujan, itu kan nggak ada henti-hentinya gitu kan. Siklus apalagi metabolisme tubuh kita itu nggak berhenti. Itu kan nggak berhenti. Kecuali Allah hentikan. Kenapa? Karena wartaqi, dan teruslah naik. Teruslah naik. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita baca itu, ya kan? Setelah kita baca, kemudian bacaan kita sudah habis, ya kan? Sampai Anas kan berarti sudah habis nih, terus kita baca apa? Naik lagi, apa? Ulang lagi dari depan. Jadi setelah khatam, ulang lagi dari awal, khatam, ulang lagi dari awal gitu kan? Sehingga hal ini nanti bisa menjadi siklus tilawah yang gak ada henti-hentinya. Dan semakin banyak ayat yang kita baca, maka insya Allah gitu ya, posisi yang bisa kita amankan di surga nanti ya setinggi tingginya posisi kita yang bisa kita amankan di surga nanti itu
sebanyak jumlah ayat yang bisa kita baca. Nah, dari sini coba kami masukkan ya, atau kami bahas juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ya, pada daurah yang live-nya ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian setelah kita bahas ini ada pertanyaan yang muncul. Sebetulnya berapa lama gitu ya waktu yang dianjurkan untuk bisa menghatamkan Al-Quran, lanjut lagi dari awal, menghatamkan Al-Quran, lanjut lagi dari awal tuh sebetulnya berapa lama gitu. Apakah khatam Quran itu 3 hari sekali sehingga berarti satu hari 10 juz atau seberapa gitu kan ya. Nah, anjurannya bagaimana? Kak, izinkan kami mengutip satu hadis Rasulullah dari kitab Al-Arba'in Al-Qur'aniyah dengan 40 hadis mengenai Al-Quran. Jadi pada hadis yang ke-13 di situ disampaikan bahwa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr ini, dari perawi yang sama dengan hadis yang sedang kita bahas ini gitu ya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Jadi ini konteksnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan anjuran berapa lama waktu yang hendaknya dihabiskan atau digunakan untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini Nabi menyampaikan, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Qur'an itu dalam 1 bulan. Terus Abdullah bin Amr bin As ini menjawab, qala inni ajidu quwwah. Sungguh aku bisa gitu. Jadi maksudnya bisa lebih cepat lagi nggak ya Rasul gitu kan. Minta itu dikurangi lagi. Pengennya mah makin cepat khatam biar bisa makin banyak pengulangan yang dilakukan gitu kan. Repetisi yang dilakukan. Maka sama Rasulullah dikurangi. Qala qra' fi 20. Bacalah dalam 20 hari. Dari yang tadinya 1 bulan kan berarti 30 hari ya. Dikorting atau dikurangin jadi 10. Dikurangin 10 jadi 20 hafal. Terus dijawab masih bisa lagi. Terus begitu. Sudah dikurangin dari 20, dikurangin jadi 15, masih begitu lagi. Dikurangin lagi jadi 10. Sampai paling mentok itu jadi 7 hari. Kemudian Rasulullah tambahkan di akhir. Wala tazidanna ala dzalik. Dan jangan sekali-kali kamu tambah lebih dari itu. Berarti maksudnya nggak boleh lebih cepat dari 7 hari. Nah, berarti 1 pekan ya. Nah, tinggal nanti dibagi tuh apa namanya? Satu Al-Qur'an 30 juz itu dibagi misalnya 1 hari 4 juz sampai 4 juz setengah. Berarti kan kali 7 sudah dapat 28 ya, bahkan bisa 30 juz tadi itu. Nah, ini pertama kami sampaikan hadis ini untuk bisa menjawab pertanyaan tadi tentunya gitu kan. Nah, ini silahkan mau dipilih. Ini ada rekomendasi dari Rasul. Mau 7, mau 10, 15, 20 atau mau 1 bulan. Yang mana saja boleh. Ini kalau kita mau cari hitungan yang eksaknya gitu ya. Tetapi sesungguhnya sebetulnya nggak harus benar-benar seperti ini. Karena sekali lagi semuanya kembali pada kemampuan kita. Karena tentu ya kita tidak bisa menafikan adanya aktivitas-aktivitas kita yang lain. Semisal dakwah kita, kemudian apa aktivitas belajar kita dalam ilmu yang lain, interaksi kita terhadap sesama manusia, bakti kita pada orang tua, silah ukhuwah kita pada teman, wah banyak gitu kan. Sehingga eh, kami tegaskan pula ya bahwa bukan berarti siklus tak terhenti ini betul-betul harus kita jaga terus nyambung. Sehari itu nonstop baca Quran terus gitu. Ya nggak harus gitu juga gitu kan. Kita bisa jeda dulu, dilanjut lagi besok atau nanti. Jadi nggak harus langsung khatam juga dalam sehari. Makanya kenapa nggak harus langsung khatam juga dalam rentetan yang betul-betul tidak berhenti. Jadi kalimat nonstop tadi itu sebetulnya cuma apa ya, majazi gitu ya. Majazi. Bukan berarti betulan nonstop ya. Dan juga ini menandakan bahwa sebaiknya kita nggak baca Quran lebih lebih cepat dari itu. Khawatirnya nanti kita bacanya itu sekedar baca tok gitu. Tidak membekas pada diri kita. Nah, berikutnya juga juga ditanyakan tadi bahwa juga ditanyakan ya tadi mengenai bagaimana dengan beberapa tokoh misal Sayyidina Umar yang bisa khatam Quran sehari 3 kali, ya kan? Atau bahkan Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan setiap Ramadan beliau itu hafal Quran eh, 6
60 kali ya. Ini luar biasa kan. Satu bulan Ramadan itu hafal apa? Khatam 60 kali. 60 kali dibagi 30 hari satu bulan kan. Berarti satu hari khatam 2 kali. Umar satu hari khatam 3 kali. Nah ini gimana kok bisa gitu kan? Itu terus gimana kita menyikapinya gitu kan? Kok bisa gitu? Jawabannya adalah karena mereka hafal Quran. Ya, ini garis bawah ini nih. Ini perhatikan. Karena mereka hafal Al-Quran. Apa hubungannya hafal Quran dengan apa kemampuan mereka menghatamkan Quran sehari sampai bisa beberapa kali itu? Karena justru dengan seseorang itu hafal Quran, maka dia bisa baca Al-Quran itu kapanpun yang dia mau. Bahkan bisa merealisasikan kalimat kami tadi. Tilawah non-stop, baca terus. Kecuali kalau memang sedang dalam kondisi yang nggak bisa baca Quran ya, semisal di kamar mandi, kan? Atau tidur, istirahat, gitu. Tapi selebihnya, mayoritas waktunya nanti bisa dipakai untuk baca Quran. Semisal Imam Asy-Syafi'i, kita tahu ya bahwa beliau profesinya sebetulnya adalah pedagang. Nah, maka bisa kita bayangkan, beliau jaga dagangannya itu sambil baca Quran. Nggak perlu buka mushaf, baca langsung. Misalnya, dari pagi setelah sholat syuruk, beliau jaga atau berdagang gitu ya sampai menjelang zuhur misalnya. Misalnya katakan dapat 20 juz. Nah, di sela-sela jaga, di sela-sela apa ya, setelah transaksi dengan orang gitu kan. Nah, beliau baca Quran dan juga bisa disambung dalam sholat. Misalnya apa? Tadi juz 20 ya. Di juz 19 menuju 20 itu ada surah An-Naml. Kemudian setelah surah An-Naml itu kalau nggak salah surah Saba. Nah, misalnya dalam sholat zuhurnya beliau baca surah Saba. Mau itu dibaca dalam satu sholat zuhur itu atau dibagi dengan sholat-sholat rawatibnya, bebas. Pokoknya bisa dibaca juga dalam sholat. Walhasil siklusnya benar-benar nyambung terus. Nah, maka wajar orang-orang yang seperti ini gitu ya. Tentu selain diberi Allah kemudahan dan keutamaan ya, beliau semuanya juga jadi bisa menghatamkan Quran itu dengan lebih cepat. Bukan berarti beliau berdua ini apa ya melanggar arahan Rasul yang tadi sudah kami bacakan. Tetapi memang arahan Rasul tadi itu bisa kita bilang berlaku pada umumnya kaum muslim ya. Tapi pada kasus-kasus khusus misal Umar bin Khattab serta Imam Syafi'i radhiyallahu anhum ini ada apa ya batas yang bisa dilampaui daripada batas pada umumnya. Jadi ya bisa dibilang ya standarnya kaum muslimin yang memang sudah bisa baca Quran itu ya berarti kira-kira range waktunya ya antara 1 bulan sampai 1 pekan. Buat yang betul-betul bisa fasih bahkan bisa hadar juga ya, bisa baca cepat ya. Kan tartil itu baca yang tenang, yang standar begitu ya temponya. Yang kalau hadar itu baca yang cepat. Tentu dengan tetap memperhatikan dan mengamalkan kaidah-kaidah tajwidnya, maka orang-orang seperti ini bisa khatam lebih cepat dari 1 pekan. Sedangkan untuk yang baru mulai ya bisa lebih dari itu nggak masalah. Yang penting adalah interaksinya dengan Al-Quran itu tidak terputus. Layaknya siklus tadi itu. Jangan sampai ngaji hari ini kemudian ngaji lagi pekan depan gitu jangan ya. Lanjut lagi besoknya langsung gitu. Jadi sediakan waktu untuk bisa baca Quran setiap hari. Kalau bisa idealnya setiap hari ya, supaya setiap hari kita senantiasa interaksi dengan Quran. Dan hal ini betulan ya, memang betul-betul based on kemampuan kita semuanya. Karena memang ada orang itu yang nggak bisa baca Quran lama-lama atau mungkin belum terbiasa gitu ya. Jadi baca Quran setengah jam itu sudah habis suaranya, sudah kehabisan nafas 1 jam bahkan. Ada yang bisa lebih lama dari itu, tahan seharian ya, seperti Imam Syafi'i dan Sayyidina Umar tadi. Sehingga nggak masalah ya, intinya adalah interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak terputus. Itu intinya. Nah demikian, semoga penjelasan dari hadis ini serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disampaikan dalam daurah yang live bisa menjadi satu pemahaman yang utuh mengenai waktu yang diperlukan untuk menghatamkan Al-Quran serta bagaimana seharusnya tilawah Quran kita itu menjadi siklus yang tidak terhenti. Jadi kita juga punya catatan atau mungkin batas-batas yang biasa kita apa ya pakai pada mushaf kita hari ini dibatasi, besok lanjut baca lagi dari batas yang itu misalnya gitu kan.
Oke, kita lanjut ya. Semoga sudah jelas. Berikutnya, wa an Muadz bin Anas radhiyallahu an. Ini hadis dari Muadz bin Anas. Muadz bin Anas ini Muadz bin Anas Al-Juhani. Jadi bukan Anas bin Malik, beda. Dari Bani Juhnah. Bisa dibaca Juhnah, bisa Juhanah. Beliau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man qara al-Qur'an, barang siapa membaca Al-Qur'an wa amila bima fih dan mengamalkan atau dan beramal dengan apa-apa yang ada pada Al-Qur'an itu, berarti mengamalkan isinya gitu ya. Ul bisa. Kalau dalam kitab yang kami gunakan, ul bisa walidahu dipakaikan kepada kedua orang tuanya ya, atau pada riwayat yang ada pada kitab ini PDF ini, albasallahu walidayhi. Allah memakaikan atau Allah ya memasangkan gitu ya kepada kedua orang tuanya apa? Tajan yaumal qiyamah. Mahkota pada hari kiamat. Lah inilah hadis yang biasa digunakan untuk apa ya? Memotivasi anak ya untuk menghafalkan Al-Qur'an supaya bisa memberikan hadiah terbaik pada orang tuanya. Selain sang anak itu dimotivasi untuk menutup aurat gitu kan, hadiah terbaik untuk ayahnya. Laki-laki diperintahkan untuk menjaga apa pergaulannya itu hadiah terbaik untuk ibunya. Ini juga sama ya, ada hadiah terbaik untuk kedua orang tua apa? Diberikan mahkota di hari kiamat. Gimana caranya? Baca Al-Quran dan mengamalkannya. Atau dalam riwayat yang lain disampaikan menghafal Quran gitu kan. Bahkan nanti juga bisa mengajak masuk 10 orang dari kerabatnya untuk masuk surga. Karomahnya Quran gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, kami biasa ini ya melayani diskusi dengan dari guru kami. Nah, beliau tuh menyampaikan, nah ini selama ini yang disodori beginian ini atau motivasi-motivasi menghafal Quran ini anak-anak aja ini. Lantas bagaimana dengan kita para orang tua? Ya walaupun kami belum nikah itu ya. Nah tetapi ya ini bisa jadi refleksi bagi kita semuanya. Apa ya generasi yang mungkin sedang kita bersama itu tumbuh kembangnya ya kan? Itu kita motivasi terus untuk bisa menghafalkan Quran. Bagaimana dengan kita? Orang-orang yang membersamai mereka baik sebagai orang tua ataupun sebagai para guru Quran ya. Mengingat yang hadir pada malam hari ini juga para guru Al-Quran juga. Ya, seharusnya kita juga melakukan hal yang sama gitu kan ya. Untuk orang tua kita juga. Nah, gitu. Emangnya kita nggak mau gitu kan ngasih kepada orang tua kita. Ya, pasti mau juga gitu kan. Selain itu, kita juga bisa menjadi uswah bagi apa anak-anak yang sedang kita bersamai tadi. Sehingga bisa jadi lebih efektif nasihat ataupun motivasi yang kita sampaikan. Nah, begitu ya ini refleksi dulu ya sebelum kita masuk pada paparan penjelasannya. Kita lanjutkan dulu. Dhau'uhu ahsanu min dhau'is syams. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari fi buyutid dunia ketika berada di dunia. Nah, tuh bayangkan ya, mahkotanya nyala alias bercahaya. Eh, Berikutnya ada istifham inkari atau kalimat tanya yang tujuannya sebetulnya bukan untuk bertanya ya, tapi untuk mempertanyakan atau untuk menegaskan argumen. Jadi nggak butuh jawaban. Apa kata Rasul? Fama dhannukum billadzi amila bihadza? Lantas bagaimana menurutmu ya? Fama dhannukum menurut kalian ini sedang bersama para sahabat gitu ya. Billadzi amila hadza bihadza. Bagaimana menurut kalian mengenai orang-orang yang beramal dengan hadis ini? Alias orang-orang yang beramal setelah mengetahui keutamaan ini. Maksudnya gimana? Seorang penghafal Quran itu ya atau orang yang membaca Quran dan mengamalkannya tadi ini ya itu bisa jadi mereka semua melakukan aktivitasnya tadi itu apa menjaga Quran, baca Quran dan mengamalkannya ya. Bisa jadi mereka semua melakukan itu tanpa atau nggak tahu gitu kan. Apa balasan yang sudah disiapkan untuk mereka. Bisa jadi nggak tahu ya kan. Yang nggak tahu aja ya dapat keutamaan yang seperti ini. Orang tuanya dipakaikan mahkota yang bercahaya. Lantas, bagaimana dengan orang yang tahu kalau keutamanya ternyata seperti itu? Tentu dia pun juga akan melakukannya. Bahkan dia akan bersegera melakukannya. Nah, kita masuk golongan yang mana? Ya, yang tahu.
keutamaannya ya ini tadi salah satunya. Dipakaikan apa mahkota yang bercahaya. Ini menunjukkan adanya ta'zim ya dari Allah kepada para ahlul Quran, kepada para sahibul Quran. Nanti dalam bab-bab yang berikutnya disebutkan juga tuh ada satu hadis yang menyatakan bahwa para para ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia. Masya Allah ya. Nah, tapi nanti itu tentang eh, keutamaan apa ya para penjaga Al-Quran. Ya selain yang disampaikan pada bab pertama ini ya, itu juga nanti disampaikan dalam bab yang ketiga. Nanti insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini hadisnya bisa kita gunakan untuk refleksi bagi diri kita sendiri ya semuanya, serta bisa menjadi penyemangat bagi kita. Berikutnya, wa rawad Darimi bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, berikutnya ada periwayatan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi ya, seorang muhadis pula bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang beliau dapatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an. Kalian itu baca Quran gitu kan. Fa innallaha ta'ala karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Tidak mengazab hati yang menjaga Al-Qur'an. Qalban ini ya lagi-lagi bisa selain kita artikan hati ya, jiwa, diri ya, seorang pribadi. Sama lah, bisa. Intinya itu, maknanya sama. Ya, ini berarti ini jadi jaminan ya bahwa penjaga Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah dan tidak akan diazab. Walaupun di sini nggak digunakan eh, lafal lan ya, yang artinya tidak akan. Tapi ya ini sudah cukup jadi jaminan lah. La yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Jadi kita bisa keluarkan statement nih jadinya. Bisa bisa apa ya? Bisa keluarkan kalimat yang kesannya sponsorship gitu ya. Atau kesannya ngiklan gitu. Mau mau terjamin atau mau terhindar dari azab Allah, jaga Al-Qur'an. Nah, gitu. Bisa seperti itu gitu kan. Loh, tapi kok itu ada penjaga Quran, penghafal Quran malah pacaran, gitu kan. Malah bahkan terjerumus pada dosa yang lebih besar dari sekedar pacaran. Ada juga yang apa? Sudah nggak karuan lagi syahsiahnya misalnya. Itu gimana? Itu bukan azab. Itu bagian dari ujian atau cobaan bagi mereka. Layaknya pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang yang menerpa dirinya, ya kan? Ujian yang diberikan atau disiapkan oleh Allah bagi kita seiring meningkatnya kualitas kita bersama dengan Quran, ujiannya pun juga jadi semakin berat. Misalnya para penjaga Quran dari golongan pemuda, ya maka mereka akan lebih berat cobaannya. Apa? Lebih banyak perempuan yang apa menggodanya gitu kan. Karena pengen dapat suami penghafal Quran misalnya gitu kan. Nah, maka kalau dia lolos, ya, kalau seorang penjaga Quran ini lolos dari ujian ini atau dari cobaan ini, ya dia naik level, naik kelas. Kayak orang kalau mau naik kelas ya diuji dulu kan, ada ujiannya. Tapi kalau nggak lolos ya dia gagal, berarti maka dia terjerumus pada cobaan tadi. Sesuatu yang tadinya jadi cobaan, jadi azab nanti. Maka itu sudah nggak lagi penjaga Quran, sudah apa ya, ya bisa dibilang sudah tanggal, sudah apa, ya, sudah lepas gitu. Eh, makom penjaga Qurannya itu. Makanya memang benar-benar kita harus menjaga diri. Sehingga selain memang kita dijamin sama Allah, kita itu terhindar dari azab. Azab itu kan memang sesuatu yang sengaja diberikan untuk apa ya, siksa itu kan, azab. Karena kita memang nggak nurut ya, sekalian dikasih azab itu, diazab. Selain memang azab itu juga bisa menjadi apa ya, momentum untuk mengingatkan orang sih ya, memang. Tapi kan secara umum memang azab itu diberikan pada para apa ya pendosa gitu ya atau para ahli maasi, ahli maksiat. Nah, selain memang kita dapat selain memang para penjaga penjaga Quran itu mendapatkan jaminan tadi itu, mereka pun juga hendaknya senantiasa menjaga diri ya, supaya tidak bablas atau gagal ketika sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wa inna hadzal Quran dan sesungguhnya Al-Quran ini
Ma'dubatullahi ta'ala adalah jamuannya Allah Subhanahu wa taala atau suguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di Al-Qur'an ini diibaratkan seperti suguhan dari Allah. Diibaratkan seperti jamuan. Faman dakhala fi, barang siapa yang masuk di dalamnya, maksudnya itu menyambut jamuan tadi, ngambil jamuan itu, menyantap. Kayak kita kalau disuguhi jamuan ketika kita sedang bertamu. Nah, itu ya. Terus kan kita ambil jamuannya gitu kan. Lantas bagaimana? Fahuwa amin, maka sungguh dia adalah orang yang aman, selamat dari siksa gitu kan. Ini jadi sama seperti lafal yang sebelumnya, ini jaminan. Tapi tadi tetap ya, seluruh orang dicoba atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para penjaga Quran. Makanya ini memang jaminan, tapi kita pun juga tetap harus selalu menjaga diri. Waman ahabbal Quran, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, falyabasyur, maka berbahagialah. Atau seperti yang dalam redaksi kitab ini bisa juga dibaca falyubashir, maka berilah kabar gembira baginya bahwa dia aman. Dia nggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia terus menjaga Al-Qur'an. Nah, begitu. Inilah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Semoga bisa difahami. Berikutnya kita lanjut lagi ya. Ini hadis yang terakhir pada bab yang kedua ini. Setelah ini kita akan masuk pada bab mengutamakan membaca Al-Qur'an dan mengutamakan para penjaga dan para pembaca Quran. Yang mana bab kedua itu cukup singkat. Jadi bisa kita langsungkan sekalian di pertemuan malam ini gitu. Oke, hadis yang terakhir dulu pada bab kedua ini. Wa an Abdul Hamid Al-Hammani atau bisa juga dibaca Al-Himmani. Dari Abdul Hamid Al-Himmani Al-Hammani. Beliau ini seorang tabi'ut tabi'in ya. Generasi di bawah tabi'in ya. Berarti nggak bertemu Rasul, nggak bertemu sahabat, tapi bertemu para tabi'in. Qala dia berkata, Sa'altu Sufyan ats-Tsauri. Aku bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri. Nah, kalau Sufyan ats-Tsauri ini termasuk kibarut tabi'in, termasuk apa ya? Tokohnya para tabi'in. Jadi para tabi'in yang menjadi seorang alim itulah. Ulama dari kalangan atau dari generasi para tabi'in. Orang-orang yang bertemu dengan sahabat Rasul. Bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, "Anir rajul tentang seseorang yaghzu yang berperang, ya kan? Ahabbu ilaika lebih engkau sukai au yaqra'ul Qur'an atau orang yang baca Quran gitu kan. Ditanyakan, kamu suka seseorang yang baca Quran atau seseorang yang berperang? Nah, ini kesannya anu ya, membanding-bandingkan ya. Walaupun tentu ya kita tahu ya al-jihad, jihad itu adalah puncak keimanan ya, karena menyerahkan harta bahkan nyawa, mempertaruhkan nyawa kan, bisa meninggal loh. Itu lebih utama mana ya? Ya ini bukan bukan dalam rangka membanding-bandingkan sebetulnya. Ini eh, mengingat apa ya kondisi yang memang terjadi pada setiap kaum. Di mana pada waktu itu tentu ada orang-orang yang memang tugasnya itu berada di dalam negeri. Tugasnya ngajar ya. Tentu jawabannya seperti ini, seperti Sufyan Ats-Tsauri. Nanti kalau kita tanya pada panglima perang ya mereka sukanya ya berperang di Futuhat gitu kan. Mengincar mati syahid. Walaupun kadang ya seseorang itu mengharapkan sesuatu yang tidak menjadi kondisi baginya. Contoh misalnya sebetulnya seorang prajurit itu juga pengen bisa hafal Quran gitu. Misalnya kan ada yang kayak gitu kan. Atau sebaliknya sebetulnya para guru itu juga pengen punya kekuatan fisik yang mumpuni untuk bisa membela agama Allah di medan jihad. Misalnya begitu. Jadi ya kita nggak boleh apa ya menerima mentah-mentah ya pertanyaan ini ya. Sehingga kita nanti juga jadi ikut-ikutan membanding-bandingkan antara jihad dan juga qiraatul Quran. Enggak. Semuanya punya keutamaan dan posisi masing-masing. Bahkan ya tadi kembali ke tadi kalau bisa kita ambil dua-duanya. Kita baca Quran, kita juga berperang. Contohnya siapa? Ya contohnya ya prajurit Hamas hari ini gitu kan yang bisa kita simak beritanya terus. Ya kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala segera menyelamatkan mereka dengan cara menyatukan kaum muslimin berada pada satu imamah, pada satu kepemimpinan yang kafah, yang hakiki, yang dengannya bisa menyatukan seluruh kekuatan kaum muslimin
dan akhirnya bisa membebaskan Palestina, bisa menyelamatkan kaum muslimin saudara-saudara kita yang ada di sana. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan. Faqala. Nah, ini jawabannya Sufyan Ats-Tsauri apa? Ya Qura'ul Quran. Beliau lebih suka orang yang baca Quran. Nah, tapi tadi ya penjelasannya sudah saya sampaikan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol. Nah, ini ada hujahnya nih, ada argumennya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri nggak cuma asal jawab ya, ada argumennya. Apa? Sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nabi pernah bersabda, Nabi pernah menghentikan, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Nah, mengenai penjelasan hadis ini sudah pernah kami sampaikan ya bahwa orang yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah satu orang yang sama. Jadi bukan ada orang yang ngajar sama ada orang yang belajar, dua orang ini adalah orang yang paling baik, bukan ya. Tapi satu orang yang sama, orang yang sedang mengajarkan Quran. Orang yang pada satu waktu dia mengajarkan Quran, tapi dia juga tetap belajar Al-Quran. Nah, jadi dia pengajar dan juga ngajar. Muqri dan juga qori. Nah, orang yang seperti inilah yang baik. Kenapa? Karena dia menebar manfaat dengan ilmu atau pemahaman yang dia miliki, dia ajarkan kepada orang lain, dia sampaikan, tapi dia juga tetap terus belajar. Sehingga aktivitas belajar dan mengajar ini lagi-lagi seperti siklus baca Quran tadi. Nah, gitu ya. Mengenai paragraf ini ya, mungkin bisa kita bilang ini sebetulnya hadisnya mauquf ya. Sekadar hadis atau kalam ya yang dinisbatkannya kepada para sahabat ya, nggak sampai pada Rasul. Bahkan ini pada seorang tabi'in ya, Sufyan Ats-Tsauri kok, tabi'in. Jadi maksudnya juga bisa asar ya. Tetapi ini juga tetap dibahas dan disertakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini karena pada akhir kalamnya Sufyan Ats-Tsauri ini beliau menukil kalamnya Rasul. Nah, jadi masuk lagi, tetap nyambung gitu. Nah, demikian itulah pembahasan bab yang kedua mengenai keutamaan membaca Al-Quran, ya, termasuk hadis yang terakhir ini ya, atau kalam yang terakhir ini ya, keutamaan membaca Quran dibanding yang jihad. Tapi tadi ya, sudah kita bahas, semoga sudah clear semuanya. Serta keutamaan para penjaga Quran, ya, ini bab yang kedua. Yang bab yang berikutnya, insya Allah kita masuk pada pembahasan yang berbeda. Mirip-mirip tapi ya. Tarjihul qiraah wal qari ala ghairihima, mengutamakan membaca Al-Quran, mengutamakan qiraatul Quran, dan mengutamakan qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Ya, lagi-lagi qari tentu bukan cuman ataupun qiraah yang bukan cuma membaca yang sekadar baca ya. Kalau bisa tetap yang maksimal tadi itu membaca dengan memahaminya juga, mentadaburinya, bahkan juga tartil atau tenang gitu kan secara temponya itu kan. Suara juga merdu, ya, banyak ya. Nanti mengenai bacaan Quran tuh yang seperti apa seharusnya itu masuk pada masalah-masalah teknis yang ada pada bagian inti kitab ini ya. Adab-adab tentang Quran bersama dengan Quran. Tapi kita bahas dulu yang ininya mengenai mengutamakan mereka ini. Itu bagaimana ya? Mengutamakan mereka ala ghairihim dibanding yang selainnya. Berarti mengutamakan seorang qari'ul Quran dibanding yang bukan qari gitu kan atau orang yang nggak bisa baca Quran. Mengutamakan aktivitas membaca Quran dibanding yang lain. Nah, itu juga masuk pada bahasan-bahasan bab ini. Sabata an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Nah, telah dipastikan ada kabar ya atau ada hadis yang disampaikan oleh Abu Mas'ud al-Ansari, orang Madinah berarti, al-Badri, pasukan Badar. Ini berarti termasuk di antara sahabat Rasulullah yang ikut memenangkan pertempuran perdana kaum muslimin ya. Nama aslinya adalah Uqbah ibnu Amr. Bahkan menurut sebagian ulama tempat tinggalnya ya di Badar itu. Jadi Al-Badri ini selain prajurit Badar, memang tinggalnya juga di Badar. Makanya lakopnya Al-Badri. Nah, terus perhatikan ya, ini Abu Mas'ud ya, bukan Ibnu Mas'ud. Beda ya. Kalau Ibnu Mas'ud itu Abdullah namanya. Kalau ini tadi Uqbah bin Amr. Beda ya. Beliau menyampaikan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qaumah, sebaiknya yang menjadi imam suatu kaum atau yang memimpin suatu kaum itu aqra'uhum li kitabillah,
Orang yang paling fasih bacanya terhadap Al-Quran, terhadap kitabullah. Orang yang bisa baca Quran. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai refleksi ya, selain kita gunakan untuk motivasi supaya para pemimpin itu belajar Quran gitu kan ya kan. Ini juga jadi refleksi atas kondisi negeri kita hari ini. Pemimpin kita bisa baca Quran. Ya, wallahu alam ya. Nah, ini luar biasa. Jadi ini bisa jadi salah satu syarat pemimpin kan jadinya bahwa imam itu adalah yang mukri, bukan mukri lah, yang qori gitulah paling enggak. Yang dia bisa baca Quran. Bahkan di sini disampaikan aqra'uhum, yang lebih bisa, yang paling bisa. Ya ini semoga juga jadi apa ya? Salah satu hal yang bisa kita sampaikan dalam dakwah kita ya. Selain kita menyeru pemimpin kaum muslimin itu untuk menerapkan syariat Islam, kita juga menyeru mereka untuk belajar Quran. Nah, ini nggak ada salahnya kan? Kita gandeng mereka, barangkali justru dengan kita mengajak mereka belajar Quran, misalnya bersama dengan kita, itu bisa jadi salah satu wasilah atau uslub untuk menyeru penerapan syariat Islam kepada mereka. Nah, kan? Allahumma yassir wa barik umurna ya Rabb. Oke, ya begitu ya. Ini jadi refleksi dan juga motivasi. Berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, kana qurra, adapun dahulu itu para qariul Quran ya. Qurra itu jamak dari qari. Dulu ya para qariul Quran itu ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu, adalah orang-orang yang senantiasa hadir pada majelis Umar, atau maksudnya adalah orang-orang yang biasa diminta Umar hadir gitu, untuk dimintai argumen atau penjelasan atau pendapat, atau sederhananya wah itu ya, ada lanjutannya ya, wa musyawaratihi, sederhananya adalah mereka siapa, Dewan Syuro. Nah ini lihat, pemimpinnya Umar bisa baca Quran bahkan fasih, majelis Dewan Syuronya juga para qori. Nah ini luar biasa, masya Allah ya. Ya ini juga jadi refleksi lagi-lagi ya bagi para apa anggota dewan ya, anggota dewan ke negeri-negeri kaum muslimin, apakah mereka bisa baca Quran, itu sebaiknya dicek juga. Kalau belum ya ya diseru juga untuk belajar baca Quran, dan juga diseru untuk menerapkan penerapan syariat-syariat dalam Al-Quran. Gitu ya. Ya, ini sekedar khabar ya dari Ibnu Abbas bahwa dahulu ya Majelis Dewan Syuranya Umar radhiyallahu anhu ketika belum menjabat jadi khalifah itu adalah para qori ya, perhatikan ya. Qura'ul Quran, masya Allah. Kuhulan kanu, baik mereka itu orang-orang yang sepuh, yang senior secara usia ya, ataupun syubbanan ataupun para pemuda. Nah, ini para pemudanya mendapatkan tempat, mendapatkan posisi, mendapatkan kursi di Majelis Dewan Syuro memang karena pantas, kan? Karena para pemuda ini juga termasuk golongan qari'ul Quran pada waktu itu. Bukan semata-mata karena anaknya Umar. Bahkan kita bisa lihat ya kisahnya Abdullah bin Umar itu bagaimana. Beliau selalu selalu memberikan isyarat bahwa didikan ayahnya Umar bin Khattab itu sangat keras. Bahkan gak dijadikan satu kandidat pengganti Umar kan. Ya, ya ini refleksi ya lagi-lagi ya. Dan juga motivasi bahwa ternyata orang-orang mau muda mau tua sama-sama akan dimuliakan di sisi manusia dan juga di sisi Allah gitu kan. Selama dia itu menjadi pakarnya Quran, selama dia itu menjadi qari'ul Quran, menjadi penjaga Quran. Diangkat jadi majelis Dewan Syuro itu kan luar biasa ya, penghormatan itu, ta'lim, ikraman. Tapi tentu ya dalam majelis Dewan Syuro yang sahih tentunya. Wasayati fil bab, dan akan datang pembahasan mengenai hal ini, bab ba'da hadzal ba'da hadza, akan datang setelah bab ini ya. Hadis hadis-hadis Nabi tadakhulu fi hadzal bab, yang akan menjelaskan mengenai hal ini ya. Nanti mengenai memuliakan para apa namanya? Memuliakan dan mengutamakan para penjaga Quran ada pada hadis berikutnya ya. Lebih rinci lagi nanti ada. Jadi bab ini memang menceritakan bagaimana sih kita itu mengutamakan para penjaga Quran ya, tapi secara lebih rinci lagi nanti akan disampaikan pada bab yang ketiga.
Terakhir, paragraf terakhir. Wa'lam dan ketahuilah annal madhhab as-sahih al-mukhtar, bahwasanya pendapat yang sahih yang terpilih, alladzi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama. Ini kalimatnya agak jelimet ya, tapi intinya begini. Pendapat yang terpilih yang dijadikan pegangan oleh para ulama, ya, begitu. Itu apa? Anna qira'atul Qur'an, bahwasanya membaca Al-Qur'an itu afdalu minat tasbih, lebih utama daripada tasbih. Tasbih ini bukan diartikan aktivitas mensucikan Allah dari yang lain, bukan ya, tapi tasbih ini maksudnya adalah diartikannya itu lafal zikir tasbih itu loh. Subhanallah. Lebih utama dari zikir berarti kan tasbih wa tahlil ataupun juga zikir yang tahlil. Wa ghairihima minal azkar dan juga zikir-zikir yang lain. Nah, tetapi di sini ada satu apa ya, ya tanbihat ya atau himbauan dari kami tambahan. Pendapat ini benar adanya sahih memang. Guru-guru kami juga mengamini pendapat ini. Tetapi ya, hal ini dikecualikan dari zikir-zikir yang memang disyariatkan atau disunahkan dibaca pada kondisi-kondisi tertentu. Contoh paling sederhana adalah ketika kita bersin yang disunahkan dibaca lafal zikir berupa tahmid atau ayat Quran. Nah, tahmid kan? Nah, begitu. Memang ada yang disunahkan baca zikir atau baca lafal tertentu. Ada pula pada tempat-tempat yang lain disunahkannya kita baca Al-Quran. Nah, tinggal disesuaikan saja ya. Jadi ini kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Memang benar, secara umum memang ya, secara umum qiraatul Quran itu lebih utama daripada zikir. Tapi pada kasus yang lebih khusus ya, itu terkecuali zikir-zikir yang memang disyariatkan untuk dibaca. Waqad tadhaharatil adillati ala dzalik. Afan ini harusnya tadhaharatil adillatu ya. Adapun dalil-dalil mengenai pendapat ini ya, pendapat di mana qiraatul Quran lebih utama daripada zikir-zikir, itu tadhaharat sudah jelas, sudah tampak jelas. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Demikian mungkin apa yang bisa kita bahas pada malam hari ini, apa yang bisa kami sampaikan. Semoga dari apa yang sudah kita bahas tadi itu bisa menjadi mafhum atau maklumat atau ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala serta bisa menjadi pahala jariah bagi penulis kitab ini Al-Imam An-Nawawi serta bagi guru-gurunya, bagi orang tuanya, bagi keluarganya semuanya sehingga kita pun juga bisa mengikuti jejak beliau dalam usaha beliau menjaga Al-Qur'an Al-Karim. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Insya Allah pada materi berikutnya kita akan membahas ini ya, spoilernya ya. Ikramu ahlil Quran ini. Lebih khusus lagi ya. Memuliakan ahlul Quran. Wan nahyu an idzaihim. Dan juga larangan menyakiti mereka. Nah ini insya Allah akan kita bahas pada bab yang berikutnya. Pada daurah di bulan yang akan datang. Insya Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah itu murni datangnya dari kami pribadi, silahkan bisa disampaikan untuk bisa dikoreksi. Dan juga terima kasih atas kehadiran dan perhatian panjenengan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang besar bagi kita semuanya dikarenakan kita senantiasa bersabar dan istiqomah dalam upaya kita mempelajari dan menjaga Al-Quran Al-Azim ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.